pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu, semua pemuda-pemudi sekalian. Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus mengasihimu? Ya, Yesus lahir di dunia sebagai manusia karena spesial untuk kamu. Yesus lahir untuk mengampuni dosamu dan juga dosaku. Sungguh sukacita yang besar. Mari kita rayakan bersama kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian sekeluarga untuk hadir pada perayaan Natal GB Live 2023 tanggal 24 Desember jam 7 malam di Clubhouse Jakarta Garden City. Hadir dan hubungi nomor di bawah ini untuk pendaftaran. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Masih ada satu lagi. Shalom Jemaat Tuhan. Ibadah perayaan malam Natal diadakan pada hari Minggu, 24 Desember, pada pukul 19, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Bertempat di Clubhouse, Jakarta Garden City. Kemudian ibadah tutup tahun 2023 diadakan di gereja pada hari Minggu, 31 Desember pada pukul 10. Setelah ibadah akan diadakan tukar kado bersama dengan harga minimal Rp30.000. Gereja libur pada tanggal 25 sampai 29 Desember 2023 dan tanggal 1 sampai 5 Januari 2024. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Demikian pengumuman kegiatan gereja selama bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersantai dulu sebentar. Anugerah-Mu sungguh mempesona Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai tanggal 17 Desember, anugerah-Mu gak pernah habis dalam hidup kami. Kasih-Mu gak pernah putus Tuhan buat kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat hidup kami Tuhan. Kami terpesona Tuhan. Kami terpesona buat karya-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan?
pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis. Kau ada di cerita kami Tuhan di 2023 ini Bapak. Setiap masalah yang boleh kami jalani Tuhan, apapun Tuhan yang kami lihat, pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan ada buat kami. Tak pernah terlambat Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Makasih ya Mas. Hosana bagimu Tuhan. Kebaikanmu Syukur pakai setelah biasa kita mengatakan Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. dengan lembut. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana
persembahan yang terbaik buat mereka. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami bersyukur Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami Bapa, Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar pewahyuan yang baru. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Tahukah saudara bahwa 29 Desember 99 itu adalah hari di mana saya dibaptis. Saat itu saya dibaptis di GBI Tiberias, saudara. Tetapi sebelum saya dibaptis tanggal 29 Desember, saudara, bahwa saya memutuskan untuk dibaptis karena waktu itu saya menghadiri ibadah Natal di Istora Senayan, saudara, diajak oleh mama saya saat itu. Seperti yang saya bilang tadi di WA Group, bahwa momen Natal itu momen yang terbaik, saudara, untuk saudara bisa membawa jiwa-jiwa. Jadi saudara nanti coba pikir gitu ya, berapa orang yang saudara mau share video Natal itu, bahwa mungkin saudara ada rasa mungkin sungkan, ada rasa mungkin malu, ada rasa mungkin takut. Saudara-saudara cukup pakai jari saudara share video itu dan biarkan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Amin. Dan sesuai tema, saudara, persembahan yang terbaik, saudara, saya mau ajak kita buka Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini juga adalah ayat yang akan kita baca hari Minggu depan di ibadah perayaan Natal jam 7 malam di Jakarta Garden City, saudara. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat sekalian baca ayat yang genap, kita berganti-gantian, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah ketemu, saudara saya ajak bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini dengan suara terbaik yang saudara punya. Matius 2 ayat 1 sampai 11, saya baca terlebih dahulu yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, bertanya-tanya kemanakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Hanya setelah itu, dan ahli Taurat dan Raja berkata, di mana Mesias akan dilahirkan? Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali raja yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda daripada orang daripada pemimpin akan datang kepada pemimpin akan Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, kemudian jadilah bersama-sama orang menanyakan anak itu, dan jelas-jelas melakukan dia berkabar banyak kepadanya, dan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 11 kita baca sama-sama, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Silakan duduk saudara. Persembahan terbaik saudara. Tahukah saudara bahwa uang itu bisa membeli jam yang paling mahal? Tetapi dengan uang yang sama, saudara nggak bisa membeli yang namanya waktu. Uang bisa membeli ranjang yang paling empuk untuk saudara tiduri. Tetapi dengan uang yang sama, saudara nggak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa menyewa pengawal terbaik untuk menjaga saudara 24 jam. Tetapi tidak bisa dengan uang yang sama memberi perlindungan yang sejati. Demikian juga ketika kita ingin memberikan persembahan atau pemberian, tentu yang termahal, yang terbaik, yang terhebat, yang terlangka, kita semua mau hal tersebut. Tetapi masalahnya, dalam hal prioritas seringkali manusia salah menempatkan.
Nah, apa yang saudara baca barusan adalah kisah tentang orang Majus yang datang jauh dari timur ke Yerusalem untuk memberikan kepada Tuhan Yesus emas, kemenyan, dan mur. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita semua sejenak berpikir, saudara. Apa yang menjadi motif orang Majus ini untuk datang membawa persembahan? Karena ternyata saya pelajari, saya mendapat pewahyuan yang baru dari Tuhan. Yang paling penting bukanlah emas, kemenyan, dan mur yang mereka bawa. Banyak khotbah-khotbah saudara tentang hal ini. Ya, ada yang fokus kepada objek persembahannya. Kenapa sih harus emas, kemenyan, dan mur? Kenapa enggak emas, perak, dan perunggu? Kenapa enggak emas dan logam mulia? Kenapa enggak emas dan ternak-ternak yang pada zaman itu juga dikategorikan sebagai harta benda? Ada yang mengkhotbahkan bahwa emas menggambarkan lambang kerajaan. Kemenyan biasanya dibakar, saudara ya, itu melambangkan persembahan kepada sesuatu yang ilahi, ya. Jadi melambangkan tentang emas itu Yesus sebagai raja, kemenyan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mur itu biasa dipakai untuk membalsami, saudara, balsem. Ya, untuk apa? Kalau orang meninggal dilumuri balsem supaya awet, saudara. Sehingga mur ini dianggap sebagai simbol kematian, bahwa Yesus yang adalah raja, satu sisi dia juga adalah Tuhan, tetapi dia adalah raja dan Tuhan yang akan mati buat dosa saudara dan saya. Ada lagi yang fokus kepada bahwa orang-orang Majus ini datang, saudara, ya, itu atas bintang-bintang dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya mau kasih 3 pelajaran apa itu persembahan terbaik, saudara. Yang pertama, pelajaran pertama adalah iman. Katakan bersama saya, iman. Zaman dulu saya udah share kepada saudara, belum ada yang namanya Alkitab Perjanjian Baru. Zaman dulu di Israel ya ada yang namanya hukum Taurat, saudara. Orang bisa belajar tentang Tuhan dari hukum Taurat, dari kitab Kejadian, Keluaran, ya, lalu Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara. Tapi zaman itu belum ada Alkitab. Sehingga orang mengenal Tuhan seperti yang pernah saya share, yaitu melalui peristiwa alam, saudara. Mazmur 19 ayat pertama berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat itu, saudara, bahkan orang-orang Majus ini dari timur, ya, kurang lebih dari wilayah Timur Tengah, dia mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu dari alam. Makanya tadi, saudara, kita baca ya di ayatnya yang pertama, saudara, dikatakan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat kedua, di situ kita mendapatkan petunjuk bahwa orang Majus ini bilang apa? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi, saudara, yang pertama adalah kita belajar dari orang Majus ini bahwa ketika dia mengimani sesuatu, ketika mereka mempercayai sesuatu, mereka akan ada tindakan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa yang saudara percaya lalu saudara bertindak, itu adalah persembahan yang terbaik, saudara. Pernah gak saudara merasa bahwa kalau lu percaya sama gua, harusnya lu begini dong. Nah, kalau lu percaya sama gua, lu harusnya begini dong. Karena persembahan yang terbaik itu bukan hanya ketika saudara bisa memberi uang, memberi benda tertentu, memberi objek tertentu. Karena persembahan yang terbaik adalah waktu saudara memberikan kepercayaan saudara. Dan kepercayaan itu diwujudkan di dalam tindakan. Baru-baru ini saya melayani sebuah keluarga. Sebetulnya sudah Kristen, saudara. Tetapi keluarga ini bilang begini, saya udah lama gak ke gereja. Kalau saudara mengaku percaya Yesus, maka seharusnya tindakan saudara datang ke gereja. Saudara datang beribadah. Sama halnya seperti seseorang yang berkata, aku mencintai kamu, tapi udah pacaran bertahun-tahun, tidak dilamar, saudara. Ya, udah pacaran bertahun-tahun tapi gak dilamar. Jadi antara apa yang ngomong sama tindakan seolah-olah mengalami perbedaan, saudara.
Kalau saudara dan saya mau memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saudara, maka iman saudara akan disertai dengan tindakan. Iman saudara akan disertai dengan perbuatan. Seperti saya sering katakan bahwa ada dua orang yang berdoa di padang gurun meminta hujan. Yang pertama berdoa untuk hujan turun, lalu menunggu. Orang yang kedua berdoa supaya hujan turun dan pergi beli payung. Maka saudara bisa tebak kira-kira mana yang lebih percaya bahwa hujan akan turun. Bahwa orang Majus ini saudara lihat bintang, nggak tahu. Nggak ada Alkitab saat itu, belum ada GPS saat itu, belum ada Google untuk mengecek apa benar, belum ada Instagram untuk mengecek apa benar ada peristiwa tersebut. Tetapi dengan iman mereka pergi jauh-jauh saudara, bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur. Saudara, saat itu ini adalah 3 komoditi yang paling mahal. Dan ketika mereka harus pergi dari timur ke Yerusalem, saudara, maka mereka harus lewati pegunungan, mereka harus lewati perkampungan bangsa-bangsa lain, mereka juga harus melewati padang gurun, saudara. Sehingga zaman itu mereka harus punya pengawal yang banyak. Artinya apa, saudara? Bahwa ada resiko, saudara. Tapi mereka mau lewati resiko itu karena mereka percaya, saudara. Karena kalau iman, dia percaya, pasti dia bertindak atas apa yang dia percaya, saudara. Itu adalah persembahan yang terbaik, saudara. Iman ternyata dalam terminologi Yunani, saudara, itu punya istilah atau definisi yang sama dengan kata setia. Katakan bersama saya, setia. Ada ungkapan yang pernah saya baca, bahwa hadiah terbesar buat seorang istri atau buat seorang istri itu bukan mawar terindah, bukan pula berlian termahal. Hadiah yang bisa seorang suami berikan kepada istrinya adalah kesetiaan. Bahkan Amsal berkata apa? Orang baik banyak, tapi di manakah aku dapati orang yang setia? Makanya katanya kalau dalam organisasi juga, ini karyawan gua yang loyal, wah gitu ya. Ini karyawan gua yang setia, gitu ya. Kalau saudara lihat sekarang capres, cawapres juga ya, mereka juga mulai ngomong, ini nih pasukan saya yang setia. Setia itu menggambarkan apa, saudara? Nggak cuman ada waktu suka, tapi juga ada waktu duka. Nggak cuman ada waktu lagi enak, tapi juga walaupun lagi keadaan gak nyaman, dia tetap ada. Jadi persembahan yang terbaik yang saudara dan saya bisa kasih saudara belajar dari orang Majus adalah kesetiaan. Bagaimana kita bisa tetap setia mengikut Tuhan? Itu adalah persembahan yang lebih baik daripada perpuluhan saudara, daripada uang saudara, daripada nyanyian saudara, daripada kalimat yang keluar dari mulut saudara. Yang pertama adalah iman dan setia. Yang kedua adalah kita belajar dari orang Majus, saudara. Jauh-jauh dari timur ke Yerusalem, bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur untuk sesuatu yang belum pasti, untuk sesuatu yang mereka juga belum lihat. Bahasa saya yang kedua adalah, kalau saudara mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, apa sih? Itu adalah sesuatu yang saudara bela-belain. Katakan bersama saya, bela-belain. Saudara bela-belain. Kalau bahasa kerennya making effort, saudara. Saudara berusaha. Tahukah saudara, seringkali nilai sebuah kado ya itu bukan masalah harganya, tapi bagaimana usaha untuk mendapatkannya, saudara. Satu ketika ada kawan yang cerita sama saya, gile, rumah gue di Tomang. Satu ketika istri gue hamil tua, tahu-tahu jam 11 malam dia bilang, "Pak, aku kepengen deh mangga Bogor." Jam 11 malam minta mangga Bogor. Berapa sih harga mangga? Tetapi saudara, usaha untuk mendapatkan apa yang diminta itu seringkali jauh lebih bernilai daripada benda itu sendiri. Emas, kemenyan, mur, ya berharga, tapi dia bawa jauh-jauh sama orang Majus, saudara. Wow, lewati segala resiko di padang gurun, lewati segala resiko dirampok, saudara, lewati segala resiko. Kalau di gurun itu malam dingin banget, siang panas banget, tapi mereka bela-belain, saudara. Usaha saudara untuk mencari Tuhan
Itu adalah persembahan terbaik yang saudara bisa berikan kepada Tuhan. Bagaimana saudara bela-belain cari nafkah buat keluarga, bela-belain saudara mengasihi orang tua saudara, mengasihi anak saudara, mengasihi pasangan saudara. Dan seringkali bos saya bilang begini saudara, jangan apa-apa langsung bilang susah, bilang gak bisa, bilang alasan ini itu. Yang penting adalah coba dulu. Bela-belain. Kan pernah saya ngomong di komsel, coba nih bentar lagi kita mau masuk musim hujan, apalagi nanti mau Sinsia musim hujan, berapa banyak dari jemaat yang bela-belain datang ke gereja. Pak, kan rumah saya banjirnya sepaha lagi. Saya nggak pernah loh dengar jemaat, Pak, saya akan tetap datang ke gereja. Saya udah siapin baju renang, saya udah siapin pelampu, saya udah bungkusin di plastik itu handuk dan pakaian ganti. Saya akan berenang dan menerobos banjir ini demi saya cari Tuhan. Rasanya itu sesuatu yang lebay, rasanya itu sesuatu yang mana mungkin. Tetapi kalau saudara serius cari Tuhan, saya yakin saudara akan lakukan hal yang sama. Kalau sebuah bank telepon saudara dan berkata, saya mau kasih kamu ini, ada namanya kamu menang undian 1 miliar. Lalu banknya ada di tengah-tengah Jakarta di Grogol, tetapi rumah saudara di Pondok Ungu, lalu dari Pondok Ungu sampai Grogol itu banjir semua. Saya yakin saudara akan tetap datang untuk mengambil 1 miliar itu. Kenapa? Karena saudara bela-belain. Sampai ada istilah orang kalau rumah jauh gitu ya, LDR, pacarannya jauh, toto putus. Biasanya diledekin sama temennya apa? Aduh, apa tuh? Berat di ongkos katanya tuh, garu-garu kepala bonang. Berat di ongkos. Ya, tapi kenapa waktu itu walaupun berat di ongkos tapi tetap dilakuin, walaupun berat, ibaratnya kalau dibawa beban berat karena belain saudara. Persembahan yang terbaik yang saudara bisa kasih buat seseorang, apalagi buat Tuhan, waktu saudara bela-belain bangun pagi buat doa, waktu saudara bela-belain datang ke gereja, waktu saudara bela-belain walaupun uang cuma seberapa tapi saudara kasih perpuluhan, itu namanya saudara belain. Sama saya mengembalakan saudara 10 tahun lebih mengembalakan saudara, sambil bekerja dan sebagainya, urus keluarga juga. Saya bisa lakukan semua itu karena saya ingin kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu apa? Bela-belain. Sama seperti orang Majus yang bela-belain saudara datang. Orang Majus itu gak cuma 3 saudara. Banyak orang berpikir cuma 3 gara-gara ada 3 jenis persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Persembahannya 3 jenis, tapi orang Majusnya banyak saudara. Dan orang Majus ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the wise man atau the magi, M-A-G-I ya. Itu orang-orang kaya di wilayah timur saudara, yang punya pengawal, punya dayang-dayang. Ngapain capek-capek pergi ke Yerusalem? Kalau zaman sekarang ya, kalau perlu dia kirim tukang jemput bawa bayi Yesus ke istana mereka. Kenapa mereka harus keluar dari tempat mereka yang nyaman untuk datang temui bayi Yesus? Bukan istana saat itu. Bahkan beresiko untuk berhadapan sama Herodes. Makanya saudara, pada saat saudara baca Alkitab, ya, di ayat ketiga dari Matius yang kedua, Matius 2 ayat 3 bilang apa? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Kenapa dia harus terkejut? Karena ini yang datang rombongan saudara, kayak arak-arakan. Jadi bikin heboh satu kota saat itu. Rame datang. Resikonya apa? Gara-gara dia bilang gini sama Raja Herodes, karena ada seorang anak yang akan jadi raja telah lahir. Itu sama aja kayak saudara sekarang manajer di sebuah perusahaan. Terus ada orang datang ke kantor saudara, gue dengar mau ada yang jadi manajer di sini. Nah, saudara manajernya, siapa yang mau gantiin gua nih? Orang Majus ini datang dengan resiko bisa aja dicelakain sama Herodes. Tapi semua itu dia lewati karena dia belain saudara. Lebih baik saudara bela-belain datang ibadah, cari Tuhan, walaupun saudara gak bawa apa-apa buat Tuhan.
di mata Tuhan itu, waduh, ini top. Ya, bela-belain. Dulu saya suka penginjilan, mission trip ke daerah Jawa, saudara, ke daerah Sukorejo. Tahu nggak Sukorejo? Sukorejo tuh antara Kendal sama Semarang tuh banyak desa-desa kecil, saudara. Ya, dimana kalau kita pelayanan ibadah gitu ya, biasa kalau habis khotbah kan dikasih amplop isinya uang, disebutnya persembahan kasih buat hamba Tuhan. Tapi di sana unik, saudara. Persembahan kasih saya dikasihnya tempe, beras, sama itu alat buat cuci baju, apa sih kayak sabun ekonomi gitulah. Baru kali ini nih persembahan kasih yang begini. Dan gak taunya gembala di sana diceritain saya gitu juga. Jadi mereka kasihnya sembako. Yang penting gembalanya bisa hidup, karena mereka bukan orang yang punya uang banyak. Gitu ya. Waktu saya bikin KKR gitu, kebaktian kebangunan rohani di desa gitu, saudara. Gerejanya sih bagus. Cuman pastorinya di belakang gitu, kita tidur di di kayak balai-balai gitu, saudara ya. Atasnya cuman kayak atap-atap biasa ya. Nanti kapan-kapan saya coba bikin program ya. Kita kayak mission trip kayak begitu ya, pelayanan gitu ya. Tapi saudara jangan jijik gitu ya. Karena kan toiletnya ya tahu sendiri lah ya. Saudara jangan harap toilet yang bisa flush gitu, enggak, saudara. Toiletnya nanti otomatis ke flush karena di bawahnya ada sungai, saudara. Iya. Gitu. Cuman ya keren, saudara, ya, open air. Kebuka, saudara, gitu. Nah, itu kalau tidur malam ada tokek tuh gede gitu gitu. Tokek gitu. Agak ngeri juga gitu kan. Saya 7 hari di sana makan tempe yang sama, saudara, dari satu wajan. Tempe orek yang sama itu. Tapi rasanya nggak berubah, lucu juga. Cuman tiap pagi lihat tikus lewat set. Saya pikir mungkin itu yang bikin tempe ini terawat dengan baik gitu ya. Itu tuh saya tidur situ melayani gitu ya, saudara. Jadi abis KKR kan kita doain mereka gitu ya. Wah, antusias loh, saudara, memuji menyembah Tuhannya. Nah biasanya besoknya hari biasa kita kunjungan. Jadi diajak sama gembalanya, Pak Jun, kita kunjungan yuk ke rumah jemaat yang kemarin datang ibadah. Saya pikir kita naik motor ya? Nggak bisa juga, nggak nyaman dilalui naik motor karena lewat sawah, lewat hutan, sawah, hutan gitu, saudara. Nah itu jalannya jauh loh, bisa sejam, saudara. Jadi selama saya jalan itu, saudara, lewati pematang sawah, saudara, itu saya mikir, ini jadi mereka tuh kemarin datang ibadah, ini lewatnya begini. Iya. Waduh. Mereka cari Tuhan, bela. Wah, saya jadi luar biasa ya. Luar biasa. Dan kadang-kadang mereka dari malam untuk ibadah pagi, nanti tidur ya. Cari aja kan kalau di sawah tuh kan ada apa tuh? Saung-saung gitulah ya, balai-balai gitu, saudara. Itu tidur aja di situ. Saya pernah kunjungan malam gitu. Itu kan gelap banget kalau sawah, saudara, jangan bayangin ada lampu. Gelap, lewatin sawah, lewatin ini. Kalau saudara orang Jakarta yang nggak biasa, walaupun saudara anak Tuhan, pasti saudara parno. Jalan malam-malam ya kan. Dengar suara kodok doang ya kan. Itu saudara pasti langsung pikiran tuh melanglang buana kemana-mana tuh. Saudara langsung mungkin berhalusinasi di atas pohon, ada jubah putih, ininya bolong gitu kan. Nanti kapan-kapan kita jalan gitu ya. Jangan saudara malu-maluin saya ya. Ya, jangan saudara lewat sawah numpang-numpang lewat anak babi, mau lewat anak babi mau. Seru tuh saudara kayak gitu tuh. Kita doain orang sakit ya kan. Saya jajan bakso, aduh rasanya nggak karuan lah baksonya lah. Ya bakso atau apa gitu. Udah masaknya, makannya di rumah warga, enaknya cuma tempe, sambal terasi, ikan asin. Udah tuh hampir tiap di rumah jemaat dilayani gitu, saudara. Pernah satu ketika saya tinggal lagi di rumah jemaat di daerah Kendal juga, di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan itu, saudara, itu ada warga ya, yang memang dia tinggal di tengah hutan. Itu dia bakar kayak apa sih, kayak api unggun gitu lah. Jadi asapnya di tengah hutan gitu. Ini gelap-gelap loh, saudara. Terus dia main gamelan lagi. Tang ting ting tang ting ting ting. Itu teman saya, kan kita tidur bertiga ya. Jun, temenin gua dong kencing. Karena toiletnya kan di luar, saudara. Toiletnya di luar, cuma kayak di bilik begitu kan.
Ini jangan pada minta temenin saya nanti ya. Saya kebayang ya saudara, itu gerejanya jauh, tapi mereka mau datang cari Tuhan. Dan waktu mereka datang melangkah, saya yakin di surga sana Tuhan tersenyum. Amin. Karena mereka bela-belain cari wajah Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang ketiga saudara, kita belajar dari orang Majus ini tadi di ayat ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Apa pelajaran ketiga persembahan terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan? Yaitu kehadiran. Kehadiran. Berapa banyak orang tua di sini yang senang kalau dijenguk anaknya? Berapa banyak di antara saudara yang senang hadir di tengah-tengah kawan-kawan saudara? Berapa banyak di antara kita yang sebetulnya secara fisik hadir, tapi pikiran sama hati kita gak di situ. Kumpul sama kawan, reuni, kita kumpul, udah nyampe kumpul, sibuk sama HP masing-masing. Makan siang sama keluarga, sibuk sama HP masing-masing. Kalau bahasa kerennya dalam bahasa Inggris tuh mindfulness. Mindfulness tuh ngomongin apa? Bahwa pikiran saya, hati saya ada di saat ini. Saya nggak ada di masa lalu, nggak ada di masa depan. Karena masa lalu hanya menyisakan penyesalan, masa depan menciptakan kekhawatiran, saudara. Makanya Kung Fu Panda diajarin sama gurunya kan. Yesterday was history, tomorrow is still mystery, but today is a gift. That's why we call it present, katanya. Bahwa hari kemarin udah sejarah, udah history. Hari esok masih misteri, tapi hari ini adalah hadiah. Makanya dalam bahasa Inggris disebutnya present. Present tense, katanya, kalimat saat ini. Saat ini adalah hadiah. Saat ini saudara lagi duduk di ibadah GB Live, saudara lagi dengar ini. Ya, Tuhan mau, kalau saudara mau kasih persembahan yang terbaik, Tuhan mau saudara senantiasa hadir di dalam hadirat Tuhan. Itu hadiah terbaik yang saudara bisa kasih. Sehingga ketika saudara datang sama Tuhan, saudara bilang selamat pagi Roh Kudus. Itu persembahan terbaik yang saudara bisa kasih. Karena orang Majus ini saudara, bukan cuma dia kirim emas, kemenyan dan mur. Bisa aja kalau zaman sekarang saudara, dia paketin. Dia paketin. Tinggal mau berapa lama, mau 1 hari, same day, tomorrow. Tinggal dia paketin, dia punya uang kok. Saudara lebih senang mana? Orang yang saudara kasih, orang yang saudara udah kangen, mau ngasih sesuatu sama saudara, saudara lebih senang mana? Dia kasih langsung di hadapan saudara atau dipaketin. Seringkali persembahan yang terbaik bukan masalah bendanya saudara, tapi kehadirannya. Bagaimana banyak di luar sana anak-anak narkoba, anak-anak gak beres. Ternyata menurut survei itu karena absennya seorang ayah, tidak hadirnya seorang ayah. Datang sih bapaknya, tiap hari sih pulang ke rumah, tapi ya begitu, nyampe rumah, lihat HP, makan, teleponan, ngorok. Nggak main sama anaknya, nggak ngobrol sama anaknya, nggak hadir. Makanya Tuhan hadir buat saudara. Tuhan setia sama saudara. Tuhan bela-belain turun dari tahtanya di sorga untuk mati buat saudara dan saya. Itu persembahan yang terbaik yang Tuhan kasih buat saudara. Kalau saudara mau kasih persembahan yang terbaik, mari saudara, kita percaya sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita bela-belain saudara, dan kita hadir dalam hadirat. Amin saudara. Siapkan perjamuan kudus saudara. Kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah ini dengan perjamuan kudus saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama
pernikahan biasanya saya nggak terlalu prioritas. Tapi kalau ada undangan duka, itu biasanya saya datang, saudara. Saya bela-belain tuh. Karena yang paling penting, kalau pesta kan semua happy ya. Tapi kalau di tengah duka, waktu kita hadir, itu beda, saudara. Sama halnya waktu Yesus mati di atas kayu salib. Yang nemenin udah tinggal 3 orang. Kalau saudara baca kisah Alkitab, dimanapun Yesus ada, ribuan orang berbondong-bondong ngikutin, saudara. Ribuan. Tapi waktu Yesus disalib, sisa 3. Maria Magdalena, Maria ibunya, Yohanes. Kalau saudara jadi Yesus, gimana perasaannya? Waktu lagi jaya, waktu lagi dibutuhkan, ribuan, berbondong-bondong. Tapi waktu disalib, sisa 3. Memang kalau saat lagi susah, ada orang yang mau nemenin kita, itu pasti saudara nempel di sini, saudara. Makanya perjamuan kudus ini mengingat, mari saudara, kita hadir di tengah-tengah Tuhan Yesus. Kita setia sama Tuhan Yesus, karena Dia setia sama kita, saudara. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi orang-orang yang memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman, yang punya kesetiaan, yang bela-belain untuk cari Tuhan, yang bela-belain untuk menyenangkan Tuhan, dan hadir senantiasa. Bukan hanya di saat kami butuh sesuatu, bukan hanya di saat kami punya mau sesuatu, tetapi ketika apapun yang terjadi kami boleh hadir bersama-sama Tuhan. Kami berdoa Bapa, firman-Mu berkata 2 orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Kami berdoa buat ibadah Natal tanggal 24 Desember jam 7 malam. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu menjadi pagelaran, menjadi konser, menjadi mesbah, menjadi korban bakaran, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, segala persiapan dan semua yang terlibat di dalamnya, Engkau Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Bapa, Engkau melangkah, karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Hadirlah terlebih awal Bapa di tanggal 24 Desember nanti. Kami berdoa Engkau hadir, karena yang terpenting adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah perayaan Natal kami. Engkau yang menghantar jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang melapar akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu Bapa, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan Bapa, yang belum selamat, mereka yang terhilang Bapa Kau selamatkan dalam nama Yesus.
Kami berdoa Tuhan bisa pakai setiap kami video undangan Natal yang disebarkan Bapa. Engkau juga Tuhan jamah setiap orang dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Selamatkan keluarga kami Bapa, selamatkan teman-teman kami Bapa. Kami berdoa karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa ini yang akan melakukan pilpres Tuhan di bulan Februari. Dan dalam masa kampanye ini kami berdoa ada kondusivitas, ada keamanan, ada shalom atas Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau sebentar kami akan beraktivitas selanjutnya. Pasukan malaikat Tuhan yang jaga kami. Dan sepanjang minggu ini Bapak, minggu persiapan untuk kami perayaan Natal Bapak, kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah dan bawa berkat rahmat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan